billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Wah, Masya Allah, senang banget. Buat jamaah Islam Itin yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita sedang berada di Transmart Graha Bintaro. Yeay. Wow, alhamdulillah senang banget ya. Islam Itin bisa jalan-jalan lagi di Transmart. Masya Allah, luar biasa. Nah, buat semuanya jamaahnya gimana, sehat Bu? Gimana kabarnya, baik? Dompet baik? Alhamdulillah. Gak punya utang? Alhamdulillah. Suami baik? Uang belanja cukup? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Pokoknya semuanya cita-cita deh. Cita-cita yang baik-baik insya Allah semuanya terkabul. Amin. Nah hari ini ya kita ini membahas tentang tema yang luar biasa. Berhubung dengan dekat lagi 2024 temanya pemilu. Tuh 2, 3. Pemilu. Tapi pemilunya beda. Pemilunya singkatan. Singkatannya adalah pemimpin luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang mau punya pemimpin luar biasa? Suami yang baik. Suami yang soleh, yang banyak ngasih uang belanja, amin. Nanti kita pengen tahu juga nih dalam Al-Quran, ya mungkin ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan bagaimana sih seharusnya sebagai pemimpin yang luar biasa, suami yang luar biasa, suami yang dicintai oleh istrinya, suami yang diharapkan oleh istrinya. Kita minta Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Mohon izin ke sini Ustadz Syam. Baik, tapi guru-guruku yang melakukan Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah yang ada di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 57 sampai dengan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 sampai dengan ayat 58. Kalau ditanya adakah kriteria pemimpin orang baik yang soleh di dalam Al-Quran, maka tentu saja kriteria kita semuanya pengennya pemimpin itu yang soleh ya Bu ya. Pengennya kalau punya suami yang soleh, pengennya kalau punya menantu nanti menantu yang soleh, pengennya kalau punya anak-anak yang soleh. Karena ketika sudah soleh sudah terkumpul semua di dalamnya.
Dan dalam Al-Quran disebutkan walladzina amanu, maka kriteria yang pertama mestilah pemimpin itu adalah orang yang beriman. Karena orang kalau nggak ada imannya nggak ada takutnya. Orang kalau sudah beriman berarti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya dia takut dalam melangkah, dia takut dalam menzalimi apa yang dipimpinnya, dia takut menzalimi istrinya, dia takut menzalimi anak-anaknya, dia takut tidak memberikan hak kepada mereka. Kenapa? Karena ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman sudah cukup? Tambah lagi kriterianya, wa amilus solihat. Karena dengan iman tersebut tadi mereka beramal soleh. Amal soleh itu bukan hanya amal ubudiyah, bukan hanya sholat, puasa, umroh, haji. Amal soleh itu kita tersenyum kepada saudara udah amal soleh namanya. Ibu bikinin kopi buat suami udah amal soleh namanya. Suami seorang pemimpin berlaku baik terhadap yang dipimpinnya amal soleh namanya. Bagi mereka surganya Allah Subhanahu wa taala dan tempat ternyaman nanti di akhirat. Setelah Allah menggambarkan tentang orang yang beriman dan beramal soleh, lalu Allah berikan dua nasihat terbaik untuk pemimpin. Apa nasihat terbaiknya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kriteria pemimpin, Allah memerintahkan kalian untuk berlaku amanah. Tentu saja kita pengennya punya pemimpin yang amanah. Dulu pernah janji ini, ya jangan diingkari dong. Kalau engkau punya janji yang ini, tolong ditepati dong. Berarti dia adalah orang yang amanah. Baik itu pemimpin dalam jangkauan yang sangat luas seperti kenegaraan ataupun dunia. Atau lingkup yang sangat kecil. Siapa itu? Diri kita sendiri ini pemimpin bagi diri kita. Kita dikasih amanah sama Allah, dikasih mata. Ini amanah dari Allah. Pakai mata itu untuk sesuatu yang baik. Ini lisan ini dikasih sama Allah. Pimpin lisan ini untuk mengatakan yang baik. Pimpin lisan ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji orang lain, bukan malah menghina orang lain. Maka kita diminta amanah, pengennya pemimpin yang amanah, wabil khusus suami. Kemudian apa lagi? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah enggak cukup, mestilah berlaku adil. Masya Allah. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, adil itu bukan berarti sama Enggak harus. atau rata, enggak, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Betul, Masya Allah, luar subhanallah. biasa. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Fadli. buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Ini Masya Allah ya Bu ya, setiap orang yang menikah pasti punya cita-citanya sama. Sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Betul ya Bu ya? Tapi yang namanya dalam kehidupan itu enggak semuanya selalu mulus. Ada orang yang karirnya bagus, nggak taunya ke keluarganya nggak bagus. Ya, ada orang yang karirnya nggak bagus, keluarganya juga nggak bagus. Ada orang yang karirnya nggak bagus, tapi di keluarganya bagus. Tapi yang kita harapkan apa Bu? Biasanya karirnya bagus, keluarganya bagus ya Bu ya. Jadi suami karirnya hebat, sama keluarga juga baik. Ini Masya Allah, bagaimana caranya bisa nih buat semuanya. Nggak ada yang nggak bisa sebenarnya, asal kita mau usaha. Kita minta ilmunya dari guru kita, Habib Usman. Mohon izin Habib Usman, Fadhol Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ibu Kartika Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahbihi ma ba'du. Ini hari ini ada di studio Transmart. Insya Allah tempat ini penuh dengan amin ya rabbal. Yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, Masya Allah. Bagi seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istrinya. Laki-laki harus memiliki apa? Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, memiliki ilmu dan iman. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang patut kita ikuti. Lihat Rasulullah, seorang pemimpin. Terhadap siapa? Terhadap umatnya. Pemimpin terhadap keluarganya. Ada waktu terhadap anak dan istrinya. Rasulullah merapikan pakaiannya, merapikan tempat tidurnya, bermain terhadap anak-anaknya, bermain sama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Tanpa apa?
tanpa menjadikan dirinya saya seorang pemimpin. Kamu harus punya sopan santun sama saya, enggak. Sayyidina Hasan naik kepalanya, naik ke badannya, ke punggungnya. Sayyidina Husin digendongnya, bermain kuda-kudaan, lagi sujud pun dinaikin badannya. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Rasulullah tidak memiliki gengsi terhadap keluarganya. Bu, kira-kira suami kayak gitu, pengen gak ibu punya kayak gitu? Ibu pengen punya suami kayak gitu gak? Suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang mendidik dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Suami harus memiliki ilmu, memiliki akhlakul karimah, karena dicontohkan oleh istri dan anak-anaknya, mengajarkan terhadap anak dan istrinya. Sehingga apa? Berkah di dalam rumah tangganya, berkah dalam kehidupannya. Kalau misalkan bu, ibu punya suami, mendidiknya dengan uang, materi. Kira-kira ibu besok anak ibu mengejar apa? Materi. Jadi nyari duit juga ada adabnya. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Jazakallah khairan kasiran. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih ya, sama jamaah dulu nih semuanya ya. Termasuk juga ada Kartika Putri. Kita masuk dulu tapi sebelumnya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Mana tepuk tangannya dong, semangat. Sebelum kasih ibu-ibu, saya mau kasih kesempatan sama istrinya dulu. Istrinya Habib Kan kalau Usman. nanya sama Habib bisa di rumah. Iya. Mau nanya sama Ustadz Maulana. Oh yang nggak biasa di rumah berarti ya. Yang nggak biasa, kan biasa di rumah ini. Kan- Ini nggak biasa di rumah. Ya, yang lagi belum ada yang nanyain. Oh iya benar. Kita doain. Udah lama ya. Iya. Ustadz Maulana mau tanya. Iya, siap. Bener gak nih kalau doa seorang istri itu katanya mujarab, manjur gitu. Wah. Tapi kalau seandainya kita lihat kebiasaannya nih, banyak banget para suami tuh justru gengsi minta doa istri. Oh. Padahal doanya udah ada di rumah tuh Pak Ustadz. Oh, gitu. Nah itu Iya. bener apa enggak tuh? Itu Bener. gimana Coba. juga tuh? Nanyanya sama orang yang tepat. Iya. Yang nggak ada yang doain sekarang masalah. Kita semua doain ya Bu ya. Doain ya Bu ya, Ustadz Maulana Bu, kasihan. Ya izin Ustadz. Izin Habib, Iya. Ustaz Salam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah doa seorang istri itu mujarab? Jawabannya iya. Doa seorang wanita dalam hal ini istri itu 3 kali lipat diterimanya dibanding doa seorang laki-laki. Tepuk tangan dong. Kenapa? Kenapa bisa? Doa seorang wanita itu lebih mulia karena posisinya sebagai ibu. 1, 2, 3. Posisinya. Dan ingat, kenapa dikategorikan doa wanita itu lebih mujarab? Karena doa wanita itu diikutkan kasih sayang. Pernah lihat perempuan berdoa menangis? Pernah. Pernah lihat laki-laki berdoa menangis? Allah, amin. Tapi kalau belum, ya Allah, apalagi akhir bulan. Betul. Yang menangis selalu berdoa dalam keadaan nangis ketika anak sakit siapa? Ibu. Bapak berdoa di mana? Di kasir pembayaran rumah sakit. Ya Allah, cukup enggak? Mudah-mudahan enggak mahal. Tapi kalau ibu, enggak apa-apa mahal. Yang penting anakku sembuh. Betul tidak? Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kekuatan yang pertama karena kekuatan kedudukan. 1, 2, 3. Kedudukan. Yang kedua, kekuatan doa wanita yang menyebabkan doanya mujarab karena adanya kasih sayang. Dia berdoa dengan kasih sayang. Dan hebatnya yang ketiga, doa sosok wanita itu adalah konsisten. Itu. Oh ya Istiqomah aja lebih gampang. Ngapain konsisten? Istiqomah. Itu perempuan itu ahli sejarah. Diingat semua yang pernah dilakukan. Diingat. Kalau kita laki-laki biasa lupa sudah. Tapi wanita ingat. Makanya sosok wanita itu doanya diijabah karena istiqomah dalam berdoa. Pertanyaannya cuma satu.
istiqomah atau cuma itu doanya yang dihafal? Itu terus. Makasih tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Di studio banyakan duduk soalnya. Jamaah. Kita lanjut ya. Yang mau tanya angkat tangan. Nah, nanti diambil gambarnya. Berarti enggak ini. Sebentar. Yang belakang, yang depannya dulu deh yang ini nih. Mana ini ibu nih yang brosnya bagus banget. Bu boleh maju ke depan bu, sini bu. Tepuk tangan dong buat ibu dong, Masya Allah. Sini bu, boleh maju bu. Ibu sini bu, boleh berdiri maju bu, naik ke atas bu. Nah, boleh ngadep ke depan bu. Iya, mundur lagi boleh. Iya, silakan perkenalkan dulu namanya ibu siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ella dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pondok Aren. Tepuk tangan dong buat Ibu Ella. Mau bertanya sama Ustadz atau Habib, Oh boleh, ya. bagaimana menyikapi pemimpin yang bijaksana dan bagaimana ujiannya, cara menyikapi ujiannya? Wah mantap, ya namanya pemimpin itu mau bijaksana itu nggak gampang ya, susah pasti karena banyak ujian. Yang gampang itu bijak sini biasanya Ibu ya. Ibu itu aja Ibu Ella pertanyaannya. Betul, betul, Terima kasih banyak Ibu Ella, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ella. Boleh duduk Ibu Ella, kembaliin sama yang punya. Ustadz Maulana, oh iya ini dia punya dia. Ustadz Syam di sini jauh Ustadz Syam. Oh baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ella bertanya tadi tentang bagaimana menjadi seorang yang bijaksana. Tentu saja tidak ada yang bisa kita raih tanpa ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa mau dapat akhirat, raih dengan ilmu. Siapa yang mau dapat kedua-duanya, maka raih dengan ilmu. Siapa yang mau menjadi orang yang bijaksana, maka raih dengan ilmu. Maka mustahil seseorang menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, adil, amanah kalau tidak ada ilmunya. Wajib dia memiliki ilmu dalam hal tersebut, dalam bidang tersebut. Wabil khusus ada ilmu yang menjadi fardu ain. Misalnya menjadi ilmu yang wajib bagi setiap orang, ilmu tentang sholat, wajib semua kita tahu tentang sholat. Ilmu tentang puasa wajib kita tahu semuanya. Kenapa? Karena masing-masing kita akan mengamalkannya. Menjadi seorang pemimpin wajib dia tahu ilmu sebagai seorang pemimpin. Pemimpin bagi siapa dia? Minimal bagi keluarganya. Berarti wajib dia belajar menjadi seorang suami. Maka dia akan menjadi seorang suami yang bijaksana. Ini luar biasa, makasih banyak Ustaz Syam ya. Sama-sama. Karena banyak banget zaman sekarang ini ya orang berebutan jadi pemimpin. Tapi ilmunya nggak ada. Ya Bu ya? Ada yang orang bilang biasanya pemimpin yang hebat itu kalau dia bisa memimpin keluarganya yang hebat. Bener ya Bu? Ini keluarganya gagal, nauzubillah min zalik, tiba-tiba mau jadi pemimpin. Gimana coba ngurusin kita? Lihat tadi ada lipstick di sini di Nah, mana loh, ya BP lipstick punya Nggak aku ya? ada yang Coba gimana sih? Nggak ada. Nggak mungkin ada di sini. nanti Orang cowok gak pakai lipstick lah. Siapa Udah, tahu kan jangan nyelip cari blinding. lipstick, beli aja beli. Ih, si Habib mah selalu kalau seandainya bilang bela beli. Beli aja Bukan udah. masalah belinya, Bib. Tuh, Habib tuh suka sepelein yang kayak gini. Padahal kan masalah historinya. Itu kan lipstick kan dibawa dari Timur Tengah, Bib. Oh ya Allah. Saya susah membelanya. Iya. Nggak, gini aja deh. Ini saya kalau kali ini saya setuju sama Habib. Karena Habib dari tadi nggak tahu apa-apa. Karena memang begitu ya. Banyak para istri ini hal-hal kecil gitu. Dijadiin besar gitu sama suaminya. Nanti kita jawab setelah satu ini. Di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo cari. Itu mungkin Cari. lipstiknya. Orang, istri orang itu.